Elektrindo. Elektrindo. Gue tuh tadi mau bikin postingan lupa mas, pengen bikin postingan ini Rosalia mas, kasihan lagi di apa namanya ya, bilang kasihan mah enggak lah, Rosalia udah pasti lebih punya orang-orang SDM yang hebat buat ngonter berita-berita. Cuman tadi ada yang ngirim gue foto, ada orang kehilangan tab, tasnya itu diganti sama yellow patch. Kalau kalian masih ingat materi-materiku dulu tentang sindikat pencurian di dalam kabin bis, bahasanya dulu coro lah ya, itu ada yang diisi yellow patch. Nah kan kejadian kan itu sindikat mas, ada yang diisi keramik loh, itu sindikat. Oh koran kurang upload sindikat itu sindikat mas, pemain. Kalian ya, coro-coro kayak gitu mas, copet-copet, maling-maling kayak gitu, itu naik ke bis, kalian gak bakal nyangka kalau dia maling mas, karena penampilannya lebih necis dari kalian. Beli tiket juga, bayangin, beli tiket mereka mas, jangan salah lu. Jadi kalau lu mau nyalain Rosalia nggak bisa, maaf, karena apa? Semua moda transportasi, baik itu darat, udara maupun laut, gua yakin mas, barang yang dibawa sendiri oleh penumpang dan dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin itu termasuk barang yang dijaga oleh penumpang langsung mas. Jadi perusahaan nggak bisa dimintain ganti rugi, kecuali kalau barang itu dititipkan oleh kru, ditaruh di bagasi lah, itu perusahaan banyak atau ada yang ngasih kebijakan kayak HR dulu, kita ngasih kebijakan kalau barang hilangnya di garasi. Karena apa? Karena kru mengakui telah dititipi, telah dipegangin, tapi hilang atau ketukar. Tapi kalau barang dia bawa sendiri ke dalam kabin bis, terus dia mengalami pencurian di dalam kabin bis, terus dia mau komplain ke perusahaan, ya nggak bisa mas. Kita kan bisa menganggap dia kelalaian mas, barang dibawa-bawa sendiri, dijaga-jaga sendiri, tiba-tiba hilang. Kalau dibilang, wah nggak aman bisnya dan lain sebagainya, mas, sindikat-sindikat kayak gitu itu dia random mas. Mereka beli tiket, nggak mungkin petugas tiket ataupun agen atau calo itu tahu ini orang maling apa enggak, itu nggak tahu mas. Dan 2 kali kejadiannya rute sama mas. Ya. Itu sindikat mas. Dulu pemain-pemain kayak gitu tuh Semarang tuh mas. Terus Rawamangun. Naiknya tuh biasanya dari Rawamangun dulu. Rawamangun, Cikampek. Itu yang elit mas. Yang elit tuh begitu sindikat dia. Nah kecuali kalau yang coro-coro yang ngerangkak-ngerangkak di bawah jok itu biasanya main sama supir mas. Tapi kalau yang kayak gitu, kalau ada yang nuduh supirnya atau krunya ikut bermain, enggak lah. Bukannya gue ngebelain Rosalia ya, enggak. Sekarang gini loh mas, kalau lu dari rumah bawa tas, lu pegangin sendiri, lu masukin ke dalam kabin, lu taruh di atas, misalnya lu jaga sendiri atau lu pegangin, terus tiba-tiba hilang, lu mau komplain ke perusahaan, ya maaf, mungkin lu bener-bener bawa uang misalnya di situ. Tapi kan perusahaan punya asas praduga tak bersalah juga mas. Siapa yang tahu lu kehilangan duit 200 juta di dalam tas lu? Emangnya waktu lu berangkat lu tunjukin duitnya? Kan enggak, ya kan? Bukan Rosalia itu dari awal nggak tahu gue kalau soal SOP mereka tuh, kita nggak tahu. Jadi gue cuma ngebahas, gue nggak ngejelek-jelekin pelapornya yang bikin rame di Twitter, nggak. Gue cuma ngebahas ini loh mas, cara kerja kita tuh kayak gitu. Jadi gue yakin itu nggak cuma di bis aja, tapi di pesawat pun sama. Sekarang lu kalau di pesawat nih, barang lu taruh di atas terus hilang, coba lu komplain mas, sampai bibir lu jontor, kagak bakal ditanggepin, karena mereka menganggap itu barang bawaan yang kamu bawa dan kamu jaga sendiri gitu. Jadi jangan dijelek-jelekin Rosalianya mas, terus langsung ngeklaim ini jangan-jangan ada main sama krunya. Wah janganlah, itu terlalu inilah. Rokok tadi tipin, oh siap, terima kasih banyak. Jadi bukan gue ngebelain Rosin atau enggak, gue cuma pengen ngasih kalian pengertian dan kesadaran. Ingat-ingat ya, barang yang kalian bawa sendiri ke dalam kabin bis, kalian taruh di atas atau kalian taruh di bawah atau kalian pangku, ketika kalian mengalami kehilangan, itu bukan tanggung jawab operator, bukan tanggung jawab bis atau operasional bis, bukan tanggung jawab manajemen bis, bukan. Kecuali kalau barang itu kamu titipin ke kru, mas saya titip nih tas saya isinya laptop,
tolong taruh di, kalau misalnya penting taruh di tempat kandang macannya dia, atau di box safety boxnya dia, atau ditaruh di bagasi, itu terserah krunya lah. Tapi begitu itu hilang, itu perusahaan ada kompensasi biasanya mas. Biasanya 10 kali, ya ada yang 10 kali dari harga tiket pernah. Gua dulu pernah mas nanganin kasus kehilangan ini, satu kardus isinya kitab-kitab Injil mas. Kitab-kitab Injil totalnya dia bilang harganya tuh sekitar 8 jutaan atau berapa. Orang kelet mas. Gue dulu pernah kejadian. Gue ganti mas 10 kali dari 20 kali harga tiket. Gue kasih 10 kali harga tiket, mereka nggak mau, gerejanya nggak mau. Terus akhirnya ya sudah gue ganti, kalau nggak salah dulu 2.700.000. Karena memang krunya mengakui mas, mengakui menerima atau menaruh barang tersebut, tapi barang itu hilang. Tapi kalau misalnya dia ngomongnya hilangnya di atas, ya maaf kata, nggak bisa ganti perusahaan. Lagi di mana mas? Di Jogja ngurusin 06. Lagi nungguin BPKB-nya perjalanan dari Jakarta. Besok baru datang. Kalau kehilangan istri di kabin gimana? Kehilangan istri di kabin mah lu niat berarti. Mas saya chat mas, oh siap Bayu, nanti saya baca ya. Belum buka WA. Ceritanya ALS gimana masih nggak tahu gua. Ada apa ALS? Kenapa? Lu mau ngejelek-jelekin ALS? Awas lu. Gua saudaranya Bang Indra, Bang Chandra. Saya keluarga besar ALS, hati-hati kamu jelek-jelekin ALS di depan saya. Kan kita gak tahu dia bawa apa ya mas. Ya itu kan asas praduga gak bersalah mas. Bukan berarti itu terus orangnya bilang ini apa-apaan laptop saya kenapa jadi yellow page. Ya kan ada kedua kemungkinan. Ya kan, mungkin dia bener-bener bawa yellow page dari rumah. Kan kita gak tahu. Tapi gue yakin dia pasti bener-bener bawa laptop mas. Pasti bawa laptop beneran, bawa tab beneran. Dan korbannya memang bener-bener kehilangan. Karena itu modus operandi yang gua sangat kenal baik mas. Diganti keramik, diganti yellow page. Wah, itu dari zaman dulu sampai sekarang mas. Itu gue yang heran, malingnya aku masih punya yellow page, itu beli dari mana di? Soalnya era-era tahun 2012 ke atas ini biasanya udah nggak pakai yellow page, pakainya keramik mas. Kalau era-era tahun 2000-an yellow page deh. ALS mas kemarin gardannya lepas, waduh. ALS keadaannya lepas ya. Biasa namanya bis mas, dipakai jalan terus, mungkin kurang ngeh drivernya, kurang bisa ngerasain. Ganti ruginya kok cuma 10 harga tiket mas, itu sudah tertera di tiket. Kalau kita dulu bikin di tiket ya, itu supaya lebih bisa berhati-hati lagi tuh penumpangnya juga. Dan 10 itu bukan bahasanya apa ya, tajiran mas, karena itu akan dibebankan kepada kru juga. Di tiket kan sudah ada peraturan ya mas, kita itu berhak kok mas naik apa enggak. Lu beli tiket, lihat dong peraturan bisnya, dilihatin tuh kompensasinya apa aja kalau telat, kalau dioper, kalau apa, kalau kehilangan, itu ada di situ biasanya. Ya tinggal kan lu suka apa enggak dengan persyaratan perusahaan. Kalau lu suka naik, beli tiket naik. Tapi begitu ada kejadian, ya lu harus konsekuen dong, ya kan? Tapi kalau misalnya nggak ada terus begitu ya. Tips aman, kalau makanya gue dari dulu tuh selalu nyaranin kalian, kalau memang kalian ngerasa bawa barang yang berharga banget, itu titipin ke kru mas. Kru itu punya safety box, punya setiap kru. Safety box itu nggak harus berangkas, enggak. Di kandang macan dia punya barang-barang pribadi dia. Biasanya gue dulu kalau ada penumpang bawa duit nih atau bawa apa banyak, dititipin sama kru, ditaruh di kandang macan mas. Jadi tidur tuh dijagain. Oke siap. Itu bentuk takjir aja. Jadi siapa sih mas orang mau ngilangin barang mas? Mas aku ikut kerja dong. Mas Waluyo bisa aja nyindirnya. Udah punya perusahaan, lu mau ikut kerja gue? Baru nggak, alhamdulillah mas Centang Biru sudah lama mas. Nggak tahu. Rame banget itu mas di TikTok, yang nge-like, yang nge-tweet, yang nge-share tweetnya sampai ribuan. Dalam hal ini saya nggak ngebela Rosalia, tapi saya cuman lebih nyadarin ke si pemilik barang ini supaya berbesar hati lah. Di Palagan ya, dek ayo sini dek ngopi, saya sampai sore di sini. Mas gimana
Gue ikut bantu-bantu di MTI boleh nggak yo? Boleh, asal gratisan. Kalau gaji nggak kuat boleh. MTI 05 udah gue beliin kompresornya. Ini hari ini udah mulai masang. Bentar lagi jadi paling. Ketumino ayo mas, ayolah jemput. Jangan ngomong-ngomong doang lu lah. Kapan ada sleeper mas? Itu yang nanya siapa sih? Gue sehat kagak mogok di jalannya udah sujud syukur mas. Mas lu tanyain sleeper. Alhamdulillah. Masalahnya tanggapan dari CS-nya mas yang bilang bukan tanggung jawab. Lah memang bener. Kan gue sudah bilang. Bukan tanggung jawab manajemen mas. Lu mau tanya di angkutan darat, angkutan udara, angkutan laut. Ya, semua angkutan. Barang yang dijaga dan dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin. Itu bukan tanggung jawab manajemen. Bener kan? CS-nya ngomong kayak gitu wajar lah. CS kan copy paste mas. Kecuali kalau CS-nya gue, mungkin gue bisa ngomong, maaf ya pak, gue jelasin begini loh pak, bapak kan bawa barang sendiri mungkin. Tapi kalau CS profesional kan nggak kayak gue mas. Mereka jawabnya kan copy paste ya kan. Maaf pak, itu bukan tanggung jawab manajemen. Mungkin begitu doang jawaban mereka. Lah mau gimana lagi? Lu coba aja nelpon halo BCA lu. Kalau nggak jawabannya lurus-lurus aja. Orang gue pernah nanyain nama CS-nya aja, kagak dikasih tahu mas nomor WA-nya. Gue tanya sama CS-nya, CS BCA, halo itu loh. Mbak nomor WA-nya berapa? Ntar kalau saya pengen tanya-tanya, saya bingung. Oh maaf mas, itu privasi. Dia bilang begitu mas. Kan rese. Wajar. Belum ada CCTV bisnya mas. Nah itu juga suka-suka pengusaha bisnya mas. Masang CCTV itu kan bukan kewajiban. Lu tinggal milih haji. Lu pengen save cari yang ada CCTV-nya. Mahindra kagak ada CCTV-nya. Jawabannya template ya mas. Ya iya. Iya bener template, copy paste. Iya template. 4 tahun lagi pensiun nguli gue mas. Siap. Mas capingnya dipakai. Gue malah nggak ada caping boy. Korbannya udah 2 orang di jurusan dan sama. Berhubungan korban seleb Twitter jadi rame. Jadi ada pembiaran dah dong. Loh mas, gue yakin mas. Yakin gue. Pihak Rosalia nggak bakal diem. Pasti orang-orang lapangan mereka kerja mas, dicari sindikatnya pasti. Karena kayak gitu pemain mas. Mereka menganggap gini, pemain-pemain itu ya, kalau dia udah narget 1 PO. Gua dulu pernah ngebersihin mas jaringan Salatiga, jaringan Semarang sama jaringan Rawamangun. Itu tahun 2000-an itu dulu gue pernah ngebersihin mas. Sampai gue nemuin pentolannya yang di Semarang itu dulu. Jadi kalau mereka udah ngerasa nyaman, dapat bis yang wah ini empuk nih bis nih PO nih. Kayaknya kita banyak dapat terus dari PO ini. Mereka akan stuck di situ, mas. Jadi kalau lu bilang Rosalia ngebiarin, nggak mungkin. Wah apalagi Rosalia, mas, manajemen gede, orang lapangannya di mana-mana, backingannya di mana-mana ibaratnya. Gue yakin dibersihin juga sama. Cuman memang kan kalau nggak ada kejadian, nggak ada tindakan, mas. Wah mantap. Gue kayak Raiden gak? Raidennya Mortal Kombat. Jadi tolong ya, jangan bilang nggak ada, jangan bilang Rosalia cuek masalah ini, enggak percaya sama gue, mereka pasti gerak. Aduh, mas, gue mau nyalek mas, wajar gue pakai caping, lu nggak ngeliat gue habis masang nanam bibit padi. Pencitraan gue mas. La. Mantap ini. Wah, ini montong ini. Yang ini. Hajar toh? Mau duren, liukang mas. Gue kayak Raiden. Cocok banget mas jadi petani durian. Tadi nanam bibit padinya maju apa mundur, mas? Gue masuk ke sawah mas, sepaha mas tenggelam. Jadi nggak bisa maju nggak bisa mundur mas. Cuman masuk ke sawah doang, begini doang terus dipoto udah naik lagi. Nggak bisa jalan mas. Gue nginjak sawah ambles mas sepaha. Saya yakin kalau Mas Rian kalau obrolannya seperti ini, PO mana yang nggak mendukung Mas Rian? Lah, mereka mah nggak perlu tahu, maksudnya nggak perlu denger mas, mereka udah tahu gue kayak gimana orangnya. Saya ada WA,
Dre, maaf ya Dre, gue lagi nyelesain 06 dulu Dre. Dalam waktu dekat ini Dre, ntar gue hubungin. Sabar, gue udah ngomong sama Risa juga Dre. Sabar bentar ya, bentar lagi, sehari 2 hari lah. Sepil. Bisa nak? Pangan sing cilik-cilik sik ae. Iya. Sing gede sing enak keri.